terima kasih kepada Dr. Hewan Ligaya Ita Tembelaka, SPM PMSC, selaku pembina Impro Satwa Liar yang telah berkenan hadir pada kegiatan sore hari ini. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Ahmad Munawir, SHOT MSI, selaku narasumber pada kuliah sore hari ini. Dan tak lupa juga kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan hadir pada kuliah sore hari ini. Kuliah sore hari ini dengan topik rehabilitasi dan pelepas liaran burung liar mengundang pemateri yaitu Pak Ahmad Munawir, SHOT MSI, selaku Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum seekor burung itu dilepas liarkan tentunya melalui beberapa tahap rehabilitasi, mulai dari karantina dan juga memperhatikan aspek manajemen kandang, manajemen perilaku, dan sampai manajemen kesehatan dari burung tersebut. Tentunya harapan kami dari pelaksana dengan diadakannya kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya terkait bagaimana rehabilitasi dan juga sampai akhirnya seekor burung liar itu bisa dilepas liarkan kembali. Kepada seluruh peserta kuliah ini, harapan kami bisa menyimak kuliahnya dengan baik dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Martin atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari pembina tercinta Himpunan Minat Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Kepada Dr. Hewan Ligaya Ita Tembelaka, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Akila. Selamat sore ya semua yang mendengarkan. Yang saya hormati Pak Ahmad Munawir yang sudah berkenan menjadi narasumber untuk mahasiswa kami. Ya, agak kaget ya Pak, saya kok muncul juga ya Pak, karena saya ini pembina Himpunan Minat Profesi Satwa Liar Pak di IPB ini, di FKH ya. Nah, juga terima kasih nih kepada Martin dan semua panitia yang bikin acara ini bisa berjalan. Jadi sebagai awal mungkin masukan untuk Bapak narasumber Pak Munawir. Jadi kami di salah satu kegiatan kemahasiswaan di FKH IPB ini ada yaitu yang minat ke satwa liar. Karena satwa liar ini macam-macam, jadi mereka juga membagi ke klaster, betul ya Martin ya? Nah pada saat ini klaster dari ornit ya yang sedang mau meningkatkan pengetahuan mereka tentang aves ya atau burung-burung terutama burung liar untuk dipelajari ya walaupun mereka nanti profesinya dokter hewan ternyata dokter hewan juga perlu banyak belajar tentang bagaimana yang tadi Martin sudah katakan menghandle ya bagaimana terutama bagian yang Pak Munawir ini paling tahu sekarang rehab dan lepas liarnya. Jadi biar pendengar juga mahasiswa atau siapapun yang mendengar saat ini jadi juga akan lebih memahami bagaimana saya juga ingin dengar dan lihat bagaimana upaya usaha daripada kehutanan ini untuk melepas liarkan si burung elang ini ya elang Jawa khususnya dan kerja keras ini ya sebaiknya kan ada manfaat. Jadi mari kita sama-sama lihat, belajar ya, supaya kerja keras yang dilakukan oleh pihaknya Pak Munawir ini hasilnya akan optimal gitu ya. Jangan taunya dilepas, ditangkap lagi, nanti masuk rehab lagi, lepas lagi, bolak-balik deh. Nggak tahu nanti kita tanya aja Pak Munawir apa betul kayak begitu ya. Moga-moga tidak. Jadi untuk kuliah sore hari ini, dokter harapkan manfaatnya diambil, benar-benar dipelajari, dan bagus-bagus nantinya bisa diamalkan ya, jadi dijalankan sebagai salah satu kompetensi Anda yang berkeinginan menjadi dokter hewan medik konservasi. Ya,
Jadi demikian dari saya. Terima kasih banyak ya Pak Munawir untuk waktunya. Saya juga akan menyimak apa yang akan diberikan pada siang hari ini, Pak. Jadi ketemunya di sini dulu ya, Pak. Belum bisa di tempatnya Bapak ya. Ya, tapi saya tunggu loh, Ibu, di sini. Iya, Bogor merah kayak gini, Pak. Takut keluar rumahnya. Iya. Iya, pasti ke sana, Pak. Saya udah nunggu-nunggu ke Taman Nasional Halimun Salak lagi. Udah lama gak ke sana. Terakhir sama Pak Anton ngeliatin Matul. Oh, Matul. Di Loji ada Pak Rama yang lahir, Loji. Oh iya, bagus lah kalau gitu. Oke ya Pak, saya serahkan kembali ke moderator, jadi Bapak bisa mulai mempresentasikan. Terima kasih banyak loh ya Pak. Iya Bu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. atas sambutannya. Berikut akan saya perkenalkan secara singkat pembicara tentang PDB ini, yaitu Bapak Ashud MSI selaku Kepala Balai Taman. Jangan dimaaf. Maaf. Boleh. Terus duduk sini aja. Administrasi dan gelar sarjana pada ilmu kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Dia boleh next. Dari Enrekan, saya Beliau pernah telah kesana. bergerak di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sejak tahun 1999 dan sejak tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sudah lama sekali ya Bapak Ahmad bergerak di bidang konservasi. Tentunya banyak sekali pengalaman yang dapat kami pelajari dari beliau. Dengan begitu langsung saja kepada Bapak Ahmad Munawir, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya, terkhusus Dr. Hewan Ibu Ligaya. Kami banyak belajar dari beliau dan tentunya kepada seluruh peserta daripada pertemuan sore hari ini, kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa sharing di ruangan ini. Bukan berarti kami yang paling memahami tentang ini, tetapi karena memang kami melakukan pengolahan terhadap khususnya tema kita kali ini adalah rehabilitasi satwa liar. Jadi memang mungkin pas-pas saja kalau kami bercerita tentang seperti apa kami melakukan pengelolaan terhadap pusat rehabilitasi satwa liar khususnya jenis raptor ya yang ada di Halimun Salak ini. Jadi pertama secara umum itu ingin kami menyapa semuanya. Saya rasa mungkin banyak sekali tidak hanya dari mahasiswa, mungkin dari ada juga penggiat, mungkin dari ada teman-teman komunitas. Saya rasa ini ruang yang sangat baik dan juga yang pertama ingin sampaikan terima kasih nih Bu adik-adik ini. Mengundang saya, mengundang pemerintah tentunya di sini untuk berbagi karena saya rasa ini juga penting karena teman-teman lulusan dari FKH ini kan harapan kita juga bisa berkiprah bersama kami di pemerintah untuk menjaga atau melestarikan khususnya satwa liar ya. Terus terang saja bahwa kami banyak sekali punya pusat-pusat rehabilitasi, kami juga punya pusat penyelamatan satwa. Dan di situ terus terang kami sangat kekurangan dokter hewan. Nah, sementara untuk kegiatan ini kami nonsen sebenarnya kami bekerja dengan maksimal kalau tidak ada dokter hewan. Nah, sedikit pengalaman ya, mungkin karena waktu saya 45 menit, tidak apa-apa saya maksimalkan. Pembuka dulu biar ada gambaran kita semua bahwa saya waktu mulai take over, misalnya dihibahkan pengelolaan Loji itu, yang pusat swaka itu di 2015 kami awalnya tidak punya dokter hewan, sehingga sering sekali kami terkendala dalam handling satwa itu pada saat kami menerima satwa, termasuk pada saat ada yang sakit. Sering sekali kami harus menghubungi teman-teman yang punya dokter hewan untuk membantu. Tapi saat ini sejak ada salah satu alumni FKH IPB yang membantu kami, mungkin mudah-mudahan ada di ruangan ini karena saya suruh hadir, itu Dr. Fetty. Alhamdulillah Bu Ligaya kami sangat terbantu dan justru di tempat lain juga harapan kami ada
kayak Bu Septi yang lain gitu loh. Jadi tapi saya agak jahat sama Bu Septi, Bu. Nggak apa-apa. Dia daftar untuk pegawai negeri di kampungnya di Sumatera. Saya doakan nggak lulus, Bu. Supaya bisa tetap bantu Pak Munawir ya. Soalnya kalau dia lulus, waduh, hancur saya, Bu. Nah, makanya ada orang lain lagi kalau kan. Nah, itu dia maksudnya. Saya terbuka, silakan yang mau praktek bersama Dr. Septi di Logis, ambil ilmu-ilmu. Karena di sini langsung fakta lapangan yang adik-adik lakukan, dan itu yang akan ditemui di luar sana pada saat kerja, ya itu juga. Jadi itu sangat-sangat kami terbuka, teman-teman adik-adik dari FKH khususnya. Monggo gunakan fasilitas pemerintah ini untuk menimba ilmu, jangan malu-malu. Apalagi tempatnya di Bogor, dekat dari kampus. Itu awal. Terus bahwa memang LK ini dia menurut peraturan Menteri LHK dia legal karena sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 31 Kehutanan 31 2012 sudah direvisi, Bu, ya, di peraturan 22 2019 tentang lembaga konservasi. Jadi pusat suaka elang ini masuk dalam kategori LK khusus, Bu. Jadi dibolehkan. Jadi kan kayak Taman Mini, Ragunan, Ancol itu LK semua, tapi LK umum karena dia sifatnya bisnis. Kalau kami adalah pusatnya pelestarian, jadi disebut LK khusus. Itu sedikit biar teman-teman paham tentang payung daripada LK ini, sehingga nanti bisa di googling P22 2019 tentang lembaga konservasi. Baik, saya mulai. Lanjut, siapa nih yang bantu saya nih? Oke, jadi sedikit sejarah tentang Pusat Suaka Elang Loji ini. Emang itu dari 2007, Bu, teman-teman semua. Itu diinisiasi sebenarnya oleh kurang lebih 12 institusi waktu itu, luar biasa. Jadi 2007 sudah sangat memiliki perhatian terhadap pelestarian elang, raptor khususnya, elang Jawa. 2007. Nah, ini waktu itu pendirinya adalah teman-teman dari Yayasan Cikananga, terus Mata Elang, Yayasan IAR, Kepron, Puslit Biologi LIPI, Puslit Banghut, Jaringan Peneliti, RAIN, PILI, banyak. Nah, alhamdulillah itu menginisiasi, dan pada saat 2015 itu dihibahkan atau diserahkan pengolahannya langsung ke kami, pemerintah. Jadi mulai dari 2015 lah sebenarnya kami take over, melakukan sendiri. Jadi memang nggak menarik karena kami di sini kan pemerintah biasa regulator ya, tapi kadang-kadang bisa menjadi operator. Nah, disinilah sehingga ada kesulitan. Tapi kalau misalnya kita dibantu oleh teman-teman seperti ini, saya rasa pemerintah pun bisa menunjukkan bukti. Nanti saya tunjukkan keberhasilan kami. Jadi ini pun sudah dipayungi oleh surat Dirjen bahwa LK ini resmi disebut sebagai Pusat Suaka Satwa Elang Jawa PSSEJ. Nah, silakan kalau mau googling video-video YouTube sudah cukup banyak, karena setiap kami melakukan sesuatu biasanya saya perintahkan teman-teman untuk dimasukkan di YouTube supaya masyarakat bisa melihat apa yang kita lakukan. Lanjut. Nah, apa itu pusat suaka elang? Jadi pusat suaka elang ini memang diutamakan adalah untuk merehabilitasi, ya, khususnya jenis-jenis raptor, ya, yang raptor yang di gunung. Karena raptor ini ada dua di Indonesia, ada yang di laut, misalnya elang laut, gitu ya. Nah, ini adanya juga kalau elang laut, saya sempat juga selaku pembinanya, waktu saya kepala Balai KSDA, satu-satunya di Indonesia itu ada di pulau di Kepulauan Seribu, ya. Ya, itu dikelola oleh teman-teman JAAD, Jakarta Animal Aid Network. Jadi, nah itu khusus untuk elang laut, elang air, laut ya. Nah, kalau di kami elang gunung, jadi elang terestrial, dan hanya ada dua setahu saya, ya, pusat rehabilitasi elang di Indonesia, yaitu Loji kami, dan yang di pusat suaka di Bandung. Ada yang di Bandung ya, yang bekerja sama ya, di Pak, Kamojang. Kamojang, ya benar, Kamojang, Bu. Jadi
Itu tujuannya adalah memang sebagai pusat rehabilitasi satwa-satwa yang tujuan atau ending akhirnya adalah untuk dirilis kembali ke alam. Nah, itu tujuan akhir. Nah, tapi selain sebagai pusat rehabilitasi, kami juga membuka diri untuk sebagai pusat edukasi dan penelitian. Jadi sangat ngelink dengan LIPI, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga peneliti lainnya. Jadi sangat terbuka, monggo. Jadi sering sekali ada adik-adik mahasiswa yang main ke sini, dan teman-teman saya di Loji selalu siap untuk itu, tapi diatur jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak tempatnya tidak muat. Ya, jadi di sana sering itu ada Pak Jaya, kayak juga di sini sama Dokter Septi sering ada itu bikin nasi liwet lah di sana. Enak banget. Mau saya ditunggu. Lanjut Mbak. Nah, ini sedikit informasi saat ini per bulan ini ya. Per bulan ini mudah-mudahan terbaca. Jadi ada kurang lebih 18 ya kalau tidak salah, 17 yang saat ini dalam pusat rehabilitasi kita. Elang Jawa ada 6 ekor ya, dan semua kami kasih nama ya Bu, teman-teman semua ya, biar gampang sebenarnya pada saat kita nanti rilis kita tahu bahwa si Anu dirilis di sana, si Anu dirilis di sana. Nah, nanti kalau ada yang mau ikut ngasih nama ya silahkan saja. Kami nanti akan membuka, kami terima satuan nih, siapa yang mau ngasih nama, nah, itu maksudnya kita nanti coba ke sana. Ada Rama, Dikta, Parama, Onta, Kabayan, sama Araga. Nah, ini yang elang Jawa. Bagus namanya dari nama saya kadang-kadang, Bu. Jadi ada elang berontok, ada 7 ekor, si Romet. Nah, ini Romet ini paling kayaknya kedekatannya cukup dan sering marah-marah kalau Romet. Ada Feby, ada Royo, Ari, Sabrina, ada Roy, ada Jack. Elang ular bido ada 3, si Cakra, Gabriel, sama Aka, sama yang terakhir ada 1 ekor di kita elang hitam, namanya si Antam. Jadi ada kurang lebih 17, semua F0, kecuali yang di sini kami masih ragu apakah dia F0 atau tidak, yaitu si Dikta. Si Dikta ini yang berhasil kami pasangkan dengan Rama, bukan dalam konteks ini, awalnya bukan niat untuk sebagai budidaya, tetapi kami waktu itu karena ini dari Jawa Timur, memang pasangan kami terima, terus kami siapkan untuk rilis karena kami hasil evaluasi dokter, teman-teman sudah siap rilis, kami satukan dulu biar di alam nanti gampang. Ternyata malah ada videonya dia kawin. Habis kawin, tidak lama kemudian kita ketemu telur. Nah, itulah mulai situ kami, mungkin tadi video saya minta panitia ya, putarkan videonya tentang itu, dan itulah dia. Dan sampai hari ini dia sudah berusia kurang lebih 1 bulan lebih dan sangat sehat. Ini si pasangan Parama dan Dikta. Lanjut. Nah, ini prosesnya sebenarnya, kok enggak kelihatan semuanya di saya ya, di akhirnya. Oke, enggak apa-apa. Di saya, proses ini SOP kami, kawan-kawan semua. Jadi satwa masuk itu yang kami terima biasanya dari Pusat Penyelamatan Satwa, itu PPS. Biasanya paling dekat itu dari Jakarta, dari Bandung, ya, terus dari Cikananga, bahkan dari Jawa Timur kita terima, dan paling baru ini kami dihubungi dari Batam, Bu. Batam, ada satu elang Jawa di sana, minta untuk bisa direhab di kami. Nah, karena COVID kami belum bisa ke sana untuk merescue-nya. Terus yang kedua dari BPKSDA biasanya ya itu tadi dari PPS, BPKSDA, dan dari masyarakat. Nah, alhamdulillah masyarakat juga sudah banyak memiliki kesadaran dan menyerahkan sendiri ke kami. Biasanya ada yang langsung, kalau dekat-dekat, kalau yang jauh saya biasa suruh serahkan dulu ke BKSDA baru ke kami. Jadi kalau yang dari jauh, dari Bekasi, Tangerang, ayo ke KSDA Jakarta dulu, nanti Jakarta yang serahkan ke kita. Nah, itu masuk kandang karantina dulu, jadi kita tidak gabung dengan yang sudah ada di dalam, takut dia membawa penyakit. Jadi kita karantina dulu, dokter langsung periksa, cek kesehatan. Nah, itu sudah ada standarnya, apa aja yang dicek sudah ada. Darah diambil segala macam, dibawa ke lab, sebelum kita nanti gabungkan dengan lain. Terus juga kita lakukan penilaian perilaku, karena ada kadang yang sudah
cukup lama dengan manusia, sudah makan roti dan lain-lain itu sudah agak susah, sehingga kita cek juga perilakunya dulu. Jadi nanti kalau ada yang bertanya teknis banget, nanti ada Dokter Septi di sini bergabung dengan saya sama Pak Jaya. Pak Jaya itu direktur di sana, Bu. Kalah dengan saya. Saya kepala balai, dia direktur, Bu. Hasil pemeriksaan dari dokter teman-teman saya, kalau tidak memilih kita lari belum masuk bisa dikategorikan bisa direhab, kita masukkan ke kandang display. Tapi setelah kita nyatakan sehat ya kalau dia sakit. Jadi ada namanya kandang display bagi satwa yang tidak bisa dilepas liarkan karena bisa jadi dia cacat. Karena kadang ada yang masuk itu patah sayap gitu ya. Terus tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena sudah cukup tua gitu. Sehingga kita ini tidak bisa lagi direhab untuk rilis, sehingga kita masuk kandang display. Nah, satu-satunya yang bisa dilihat dikunjungi oleh umum adalah kandang display. Ya, jadi memang dibenarkan untuk bisa dilihat. Jadi di Loji ini kan selain juga pusat suaka, di seberang sungainya itu adalah tempat wisata, Bu. Itu tempat air terjun dan ada camping ground. Jadi bagi pengunjung yang mau melihat seperti apa sih elang Jawa itu yang sangat fenomenal, nah ada di sana. Nah, tapi selanjutnya apabila kita nyatakan sehat, nyatakan masih bisa direhab, masuk ke kandang rehabilitasi. Ya, jadi kita di sana akan melatih dia berburu, maka kita tidak pernah memberikan mereka itu satwa mati atau daging. Kami sangat tidak seperti itu. Jadi yang kami kasihkan adalah pakannya yang hidup, supaya dia belajar untuk insting berburunya kita tumbuhkan kembali. Nah, terus kita latih dia terbang, kita latih dia bersosial. Jadi karena sebenarnya elang ini adalah salah satu jenis yang sangat setia dengan pasangannya, ya. Jadi dia harus punya pasangan, dan biasanya pasangannya itu saja. Ya, jadi, nah kalau dari sini kita lihat kemajuannya tidak ada, ya, atau misalnya yang tadi kita bisa kembali lagi ke kandang display misalnya kalau memang terjadi sesuatu. Tapi umumnya sih kalau yang sudah kita masukkan kandang rehab sepertinya bisa. Maka sebelum kita rilis ada satu perlakuan lagi yaitu kita masukkan di kandang latih terbang. Jadi kalau di kandang rehab itu kan tidak terlalu besar ya. Jadi kalau di kandang latih terbang dia bisa bermanuver. Jadi sebelum kita rilis, kita masukkan di kandang latih terbang, sehingga pada saat nanti dirilis, pasti dipastikan dia pasti bisa terbang. Jadi tidak keluar dari kandang habituasi, loncat-loncat di hutan, waduh kena marah saya nanti sama teman-teman wartawan. Gitu. Jadi kita tidak melepas ayam, tapi melepas burung. Jadi apa ini yang terakhir di bawah tidak kelihatan. Jadi, itu apabila ada elang yang memang belum bisa terbang bagus, ya kita pasti tahan dulu. Nah, terakhir prosesnya adalah pada saat penilaian kita sudah ada nanti penilaian secara spesifik apa aja yang kita lihat, sehingga kita bisa memutuskan ini sudah bisa rilis. Yang pertama adalah kalau pada saat kita mau rilis, kita juga siapkan tempat. Nah, ini yang tidak kalah penting, adik-adik teman-teman semua, tempat. Jadi itu namanya kalau kami sebutnya adalah pengecekan lokasi pra-rilis. Jadi kita harus ada tempat kelayakan habitat gitu ya. Kelayakan habitat apa yang dilihat nanti juga saya jelasin. Jadi yang paling pertama tentu adalah pakan, ya kan, sama tutupan hutan. Terus setelah kita rilis, kita memang lakukan monitoring pra-rilis, ya. Nah, terus selanjutnya, memang ada habituasi ya. Monitoring pra-rilis itu maksudnya sebelum rilis ya, kita cek-cek dulu di sana, apakah di sana ada musuhnya atau ada yang nanti saingannya. Terus habituasi, kita lakukan habituasi ya kawan-kawan. Jadi rata-rata kami melakukan habituasi di sini kurang lebih ya seminggu paling maksimal. Nah, sebenarnya kami memang agak sedikit berbeda mungkin dengan yang lain. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa habituasi kami ini mereka sebenarnya sudah terhabituasi pada saat direhab, karena kami melakukannya di dalam hutan.
ya. Jadi nanti pun kalau dirilis kan di hutan juga, jadi sebenarnya tidak terlalu perlu lagi habituasi dalam konteks sampai sebulan di sana habituasinya, karena pasti kami pemerintah akan sangat terganggu waktunya, satu biaya juga, sehingga dan selama ini sejak 2015 apa yang kami lakukan dengan seperti itu hanya 3-4 hari sukses semua sebenarnya, tidak ada masalah dengan itu, sehingga habituasi kami mungkin tidak terlalu lama sebelum dilepaskan keluar sana. Jadi ada setelah itu habituasi, sebenarnya kami habituasinya lebih kepada ini Bu Dokter, lebih kepada kalau misalnya kemarin kami rilis 2 ekor di Lebak, di Kabupaten Lebak, itu proses transportasinya cukup jauh, sehingga sebenarnya kami habituasi di sini lebih kepada membuat dia stresinya hilang sebenarnya, sama keletihannya. Jadi itu hanya untuk menghilangkan stresing, letih, sama mungkin ada dehidrasi segala macam. Nah, jadi kalau dia sudah sehat, sudah mulai apa lagi ya kita lepas sudah. Jadi kemarin saya sama Bu Indra, dokter hewan, ke sana ya cuma 3 hari atau 4 hari dan sukses buka pintu langsung terbang. Nah itu jadi. Saya lihat filmnya tadi bagus banget. Itu Bu. Nah itu yang kayaknya yang tadi itu ya di sana ya. Ada satu lagi baru-baru juga sama Bu Indra juga Bu di sini dekat Kalimantan. Itu 1 ekor itu kita rilis kemarin. Terakhir kita monitoring pasca rilis. Biasanya memang karya petugas saya itu akan tinggal 1-2 minggu setelah rilis, dia akan nungguin di situ melihat apakah dia masih ada di situ atau sudah menjauh dari tempat itu. Rata-rata sih 1-2 hari ada di sana, tapi setelah seminggu biasanya karena dia punya insting untuk mencari tempat yang aman buat dia. Jadi kalau dia sudah menghilang dari pandangan kita, setiap hari sore kita pantau, nggak ada lagi ya kita sudah bisa kembali ke ke base camp. Lanjut. Panitia tolong saya diingatkan ya kalau waktunya ya, soalnya kalau saya disuruh ngomong bisa 2 hari 2 malam saya, jadi Hebat. takut waktunya ini sementara nanti masih banyak mau diskusi, jadi tolong saya diingetin tinggal 10 menit Pak Munawir, ya, saya loncat-loncat aja sampai ke langsung terima kasih gitu. Oke, jadi proses rehabilitasi itu ada beberapa tahapan yang kita lakukan di sini. Sengaja kami agak tulis kayak gini, agak lengkap, karena saya tahu yang akan melihat mahasiswa. Nah, biasanya kalau para politikus atau ini, saya 1 kalimat aja saya tulis ini sebenarnya, biar gampang. Tapi karena mahasiswa butuh sepertinya yang agak lengkap. Jadi, tapi saya tidak akan bacakan ya, baca sendiri. Jadi intinya proses rehabilitasi itu ada beberapa tahapan, ini sebenarnya menceritakan yang di belakangnya, tapi langsung aja deh ke belakang. Next. Nah, mulai proses rehabilitasi penempatan kandang. Jadi kandang karantina saya sudah uraikan tadi ya. Jadi ini lebih kepada saya tunjukkan bentuk kandang karantina ini jauh dari kandang rehab. Kami takut kalau ada yang sakit nanti kalau dekat kandang rehab bisa menularkan. Jadi jaraknya sangat jauh, kurang lebih ada mungkin 80 meter apa 100 meter itu. Jadi kami pastikan satwa yang ada di dalam yang sudah sehat aman. Jadi ini kandang karantina. Nah, saat ini Bu ada 2 nih yang di sana, si Raja sama si Roy, si Rahma. Kita baru kemarin dari masyarakat kita karantina dulu. Lanjut. Nah, setelah itu, tadi kan tahapannya ke kandang rehabilitasi. Nah, seperti ini kandangnya, memang kami sembari melakukan riset kecil-kecilan juga sebenarnya. Jadi kandang kami selama ini kan tingginya 7 meter, panjangnya 10, lebarnya 20, lebarnya 10, panjangnya 20 kalau salah. Nah, ternyata setelah kami kemarin ada hibah dari mitra, kami dibangunkan kandang yang lebih besar, ukurannya sampai 12 meter tingginya, dan kami buat alami mungkin, di dalamnya ada pohon gitu ya, terus di bawahnya ada serasa pohon-pohon semak belukar gitu, dan ada pohon kecil-kecil, jadi hanya betul-betul dikasih jaring supaya tidak jauh dari situ. Kami juga mencari pohon yang kira-kira nanti dia bisa bikin sarang secara alami di situ, sehingga
panjangnya 25, lebarnya 10, tingginya 12, itu sangat-sangat kayaknya representatif. Dan ternyata betul setelah kami masukkan si Rama dan Dikta di situ, dia bisa melahirkan, maksudnya, dan sampai hari ini sehat gitu. Jadi saya rasa ini suatu yang kejadian pertama di Indonesia ya, Bu Ligaya ya, karena Ya, yang dekat semi dia ini ya. kami telurnya kami tidak perlakukan, kami tidak pernah sentuh. Jadi kami tidak bawa ke mana, ke inkubator. Di Rami kurang lebih 5, nanti mungkin Pak Anu ya, lupa saya, dia itu kalau nggak salah 52 hari apa berapa persisnya, karena sejak ketemu telurnya saya pasang CCTV resolusi tinggi, sehingga apapun yang dilakukan, pergantian si Rama sama si jantan sama betina mengerami, kita lihat di sini. Jam berapa si jantan, jam berapa betina, berapa lama, kita pantau sampai hari ini. Jadi sekarang pemberian pakan, jam berapa si jantan, lebih sering jantan apa betina juga kita pantau. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang sangat penting buat dunia pendidikan konservasi raptor, khususnya elang. Lanjut. Jadi luasan tadi buat 2 ekor ya Pak Munawir ya? Iya Bu, iya Bu. Dipasangkan dia di dalam itu, jantan dan betina. Nah, jadi sekarang yang ada di rehabilitasi yang siap-siap untuk dirilis sebenarnya ada 5. Ada si Rama sama Dikta, ini yang pasang ini, elang Jawa. Terus ada si Royo, ada Sabrina, sama ada Feby. Nah ini cakep-cakep semua ini Bu. Cakep bener Pak. Lanjut. Nah, ada proses rehabilitasi selanjutnya adalah penempatan kandang, display. Nah, ini yang saya bilang, ini ada pengunjung ya. Jadi, kadang kita berikan contoh, ini sayapnya loh ya, kalian boleh pegang. Tapi jangan pegang burungnya, pegang sayapnya aja cukup. Terus, kalian bisa lihat dari jarak tertentu ya. Ini yang tidak bisa lagi dirilis karena memang tadi mungkin sudah terlalu tua, mungkin sayapnya tidak bisa terbang karena ada masalah sedikit gitu ya. Jadi masyarakat bisa melihat, oh ternyata elang Jawa yang menjadi simbol negara Republik Indonesia itu ini ada jambulnya gitu ya. Jadi ini menjadi pusat edukasi yang sangat bermanfaat buat tidak hanya mahasiswa, ternyata anak-anak sekolah pun sangat menyukai datang ke sini. Cuma mohon maaf saya tutup sampai Desember Bu. Ya, untuk umum, karena COVID, dan juga di sana kami sedang ada pembangunan untuk menambah beberapa kandang sehingga biar tidak terganggu. Tapi kalau misalnya ada kunjungan khusus Bu Dr. Ligaya sama mahasiswa, monggo. Aduh sedap. Tuh Martin dengar ya. Iya, memang kami siap. Lanjut. Yang di display ini nih ada si onta. Ada si onta, karena sekali sebenarnya si onta ini, ya, elang Jawa itu, ada Ari, ada Cakra, ada si Gabriel. Wah Gabriel gagah banget, dia itu elang rontok ini. Ada si Aka, nah ini nama Aka ini nama staf honorer saya di situ, karena dia yang jaga, jadi namanya Aka. Ya lanjut. Baru kandang isolasi. Nah ini kandang isolasi karena betul-betul tidak bisa didisplay, kan tidak boleh. Aturannya juga tidak boleh mendisplay satwa yang cacat, yang ini, sehingga animal welfare-nya sangat kami perhatikan. Jadi kami juga sangat memperhatikan animal welfare di sana, sehingga etik-etik tentang satwa pun sangat diperhatikan. Jadi ini sama sekali tidak boleh dikunjungi Bu, hanya petugas saya yang kunjungi. Ada 3 ekor Bu, ada si Antam, ada si Jack, ada si Lanang. Ini si Lanang juga sudah sangat tua sebenarnya, dan kayaknya tidak bisa lagi disembuhkan. Kami sudah minta izin ke Bu Dir KKH, Bu Indra, sekiranya hasil riset atau hasil observasi dari Dokter Septi mengatakan bahwa ini sepertinya kasihan Pak kalau dipanjangkan, ya tersiksa, sehingga apakah dimungkinkan ditidurkan dengan damai saja. Jadi boleh Pak, ini saya lagi nunggu nih. Jadi kalau ibu-ibu dokter hewan sudah bicara, saya bukan dokter hewan, saya bicaranya pohon saya Bu, orang hutan saya Bu. Jadi kalau Septi bilang udah tidurin dengan damai di euthanasia maksudnya, ya kita lakukan itu. Tapi mudah-mudahan kita disupport oleh Bu Ligaya dan teman-teman lain. Jangan pula saya dimarahi ya. Saya support Pak kalau memang lebih membahagiakan hewannya. Ya Bu, karena kasihan katanya udah sangat ini, nggak bisa
diobati di apapun juga sudah tidak memungkinkan istilah. Jadi semuanya dia tersiksa saja di dalam ruang tertutup ini, Bu. Betul. Lanjut. Kandang latih terbang ini yang saya bilang tadi, kandang latih terbang cukup panjang itunya, jadi dia bisa berakselerasi di dalam sehingga pada saat nanti dia alam pun pasti keluar kandang habis langsung terbang. Ada satu ekor sekarang si Romet. Nah ini Romet ada di sana. Jadi sekarang kami nambah lagi karena kemarin kapasitas jumlah ini tidak banyak. Kalau nggak salah cuma satu ya. Kita meminta supaya ditambah lagi sehingga akselerasi kecepatan persiapan rilis lebih kenceng. Kalau satu-satu masuk kan lama, Bu. Jadi jadi kami harus punya tempat yang banyak. Lanjut. Nah ini sebenarnya sudah domainnya Bu Septi nih sama teman-teman saya, ini sangat teknis. Tapi ini saya sudah minta ke panitia bisa di-share ini, bisa di-share. Jadi ya, Pak. silakan di-share. Nanti panitia kirim ke teman-teman peserta ke emailnya atau ke siapa saja. Silakan di-share. Jadi saya mohon maaf mungkin tidak akan membahas secara detail ini karena sangat mengambil waktu. Cuma kenapa saya bikin panjang supaya gampang mahasiswa membacanya. Kalau saya tulis besar-besar satu kalimat sayang. Jadi dan intinya ada pemeriksaan fisik, ya fisiknya kita cek segala macam, ya gitu ya. Pergerakannya. Nah ini kalimat humerus, radius ulna, metacarpa. Sorry saya nggak ngerti sama sekali itu. Anatomi itu Pak. Saja Bu Septi lah Bu. Jadi kalau pun saya dibohongi nggak apa-apa sebenarnya kadang-kadang. Ya Pak, benar itu. Bohong. Kalau dia bohong pasti marah direkturnya itu. Jadi iyalah beliau dokter hewan. Gitu dijewer sama direktur Pak Jaya Sanjaya. Jadi yang kedua pemeriksaan laboratorium Bu. Nah ini juga teman saya sering ke labnya IPB. Sering Septi ke sana bawa darah Bu untuk cek. Oh ya. Terus ya pemeriksaan darah Bu sering ke sana teman-teman untuk melihat apakah ada tetelo yang dulu pernah karena kami terimanya sudah masuk sudah tetelo dia. Jadi kami nggak mau menolak jauh-jauh dia antar ya sudah gimana lagi. Lanjut. Masih kesehatan ada diagnosa Bu ya, didiagnosa semuanya gitu. Terus yang terakhir ada pengobatan kalau dia sakit. Alhamdulillah sudah banyak yang diobati Dokter Septi dan sehat Bu. Ada bahkan yang pernah patah sayapnya terus diobati di operasi gitu. Terus sekarang sudah dirilis bisa terbang lagi. Alhamdulillah. Masuk. Perlu ada catatan dan publikasi tuh biar tahu orang. Iya Bu, kita itu kadang suka kerja tapi tidak sering nulis Bu, jadi biasa pemerintah nulis itu. Dokter Septi. Iya, Septi dengar itu, komandan bilang itu, komandan besarnya tuh, ya, ya Bu. Lanjut. Nah ini mana ya Dokter Septi di sini ya? Ini yang baju merah pakai jilbab ini. Mungkin ada temannya yang di sini. Nah ini kadang jam 12 malam pun kalau ada yang serahin itu Bu dibilangin. Dan satu-satunya bidadari di PSEJ ya Dokter Septi yang mau tidur di hutan. Selebihnya enak semua. Jadi perawan di Sarak Penyambung. Nah lanjut. Nah ini prosesnya ya. Lanjut. Nah mana nih? Saya lagi masalah ya, apa? Dilanjut, Martin. Ya. Nah, memang ada manajemen yang kita bangun, Bu. Di sana SOP-nya mulai dari makan dan air minum, ya. Kita atur berapa, dan saya rasa datanya semua sudah ada di Dokter Septi, berapa gram per ekor itu yang bisa kita berikan itu maksimumnya dan minimumnya kebutuhan gram, berapa gram yang pakannya supaya, karena kita di sini bukan penggemukan, dan kita di sini adalah untuk satwa bisa sehat, tetap sehat, dan bisa rilis. Jadi kita tidak, saya sarankan jangan berikan pakan berlebihan, karena nanti kalau obesitas malah nggak bisa terbang. Ya, jadi standar supaya bagaimana dia tetap sehat, kebutuhan nutrisi cukup, dan dia bisa dirilis pada akhirnya. Jadi kami atur itu, ya di sini sudah ini hasilnya Bu Septi ini sebenarnya, bahwa minimal 6-10% dari bobot badan. Ya. Nah, yang
ya buat unggas seperti itu, dan sepertinya sudah dipraktekkan, dan alhamdulillah sampai hari ini kematian karena lapar itu belum pernah. Terus kami memang di sini agak lain untuk jenis pakannya. Kami hanya pada 3 jenis, yaitu tikus, mencit, sama marmut. Jadi dulu pernah kami mencoba memberikan dok anak ayam, tapi sepertinya kami sangat khawatir dengan itu karena media penularan tetelo itu paling ini dari ayam. Jadi sampai saat ini kita memang tidak pernah lagi memberikan ayam dok itu. Lebih kepada tikus, mencit, dan marmut. Dan alhamdulillah sampai hari ini sehat-sehat aja sih, dan semuanya hidup. Nah ini juga sering kayaknya Pak Bu Septi sama teman-teman belinya ke IPB itu, di FKH itu. Ya mintalah didiskon sekali-kali Bu. Lanjut. Ini pelepas liarannya kita mengacu kepada Undang-Undang 590 pasal 24 dan juga PP 799 tentang pengawetan. Memang di sana dibolehkan ada rilis ya. Jadi kita tidak melakukan sesuatu di luar dari regulasi. Nah, pra pelepas liaran sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa kami pastikan dia sehat karena kami tidak ingin kami membawa penyakit ke alam. Jadi pasti sebelum seminggu atau berapa minggu sebelum kita rilis, kami pasti cek semua kesehatannya ya. Mulai dari pemeriksaan kesehatan dari dokter, pemeriksaan laboratorium, pengukuran terhadap bagian-bagian tubuh, terus pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, apa itu nggak ngerti aku, auskultasi dan lain-lain. Jadi kami ngerti kok dokter, Pak. Saya makanya kemarin waktu dikasih paparannya saya nggak rubah-rubah, bukan nggak ngerti. Nah, tapi saya rasa di bahasa kesehatan sangat dibutuhkan adik-adik mahasiswa. Betul. Jadi selanjutnya penentuan lokasi pelepas liaran juga sangat penting. Jadi kita tidak ingin melepaskan di tempat yang mana dia tidak bisa nyaman di situ. Minimal dari kriteria yang kami tetapkan, kami nyatakan bahwa ini tempat nyaman. Bahwa kemudian nanti dia bergeser, itu kan kita tidak bisa atur satu itu. Jadi dari indikator awal kami pasti menyiapkan bahwa ruang di sana oke. Terus kami juga sudah mempelajari dari alam, ternyata elang-elang jenis elang ini memang ada coverage areanya yang saling tumpang tindih, itu menjadi tidak bagus kalau ada jenis yang sama di area yang sama. Tapi kami pelajari di alam, tapi kalau jenis lain tidak apa-apa. Misalnya ada elang Jawa di situ, terus kita mau rilis elang rontok di situ, terus ular bido, enggak apa-apa, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau bido dan bido, berontok dan berontok, ternyata mereka ada persaingan ruang. Jadi kita harus pastikan itu, bahwa kalau di situ enggak ada sarangnya elang Jawa, pasti itu satu indikator. Pakan juga, kami pasti biasanya cek pakan itu, makanya kadang seminggu teman-teman ngecamp di hutan untuk lihat apakah ada kodok, ular, dan lain-lain di sana. Keberadaan kompetitor, nah itu yang saya bilang tadi, sama tentu masyarakat Bu, masyarakat mana nih? Kalau misalnya masyarakatnya masih suka berburu elang, ya pasti tidak akan kami rilis di situ. Sebagaimana yang Ibu bilang, kasihan kita sudah rilis, sudah rehab selama misalnya rata-rata antara 2-3 tahun, ada juga sih yang cepat, kemarin 6 bulan, itu sudah bisa rilis, itu yang paling cepat kayaknya 6 bulan itu, karena memang juga kondisinya sangat bagus masuknya, sehingga tidak lama. Tapi ada juga yang lama karena patah gitu, jadi perlu pemulihan. Jadi ya itu tadi, bahwa kita pastikan tidak ada bukan tempat di mana masyarakat sering melakukan perburuan. Jadi jaminan dari itulah sehingga kita putuskan oke, di sini tempatnya. Lanjut. Nah ini yang saya bilang tadi. Angkutan pun kami sangat sangat memperhatikan proses pengangkutan. Jadi kita harus isi legalitasnya, kita minta surat dari BKSDA, walaupun kami sama pemerintah KSDAE, tetap kami menghormati itu. Kandang angkut yang digunakan pun kita sangat perhatikan untuk yang tidak melukai, pertama. Terus yang kedua adalah tidak terlalu berat gitu buat kita sendiri. Dan yang terakhir adalah biasanya kami mengangkutnya sore hari. Nah ini untuk menghindari tingkat stres di jalan kalau panas dan dehidrasi. Jadi biasanya sore-sore menjelang maghrib baru kita gerak. Ya, jadi nyampe di sana pun malam di tempat kandang habitnya.
Sehingga mudah-mudahan dan alhamdulillah selama ini kita lakukan seperti itu sehat-sehat saja. Jadi tidak ada yang pernah kejadian sampai di sana terus pingsan, tidak ada. Jadi alhamdulillah, atau bahkan mati. Nah ini yang saya bilang tadi, habituasi satu alang kami ini di sana adalah sebenarnya lebih kepada memulihkan kondisi setelah perjalanan panjang, terus kami lakukan antara 7 sampai 14 hari. Ini sudah lama sebenarnya. Kalau memang cepat sehat, ya kami pasti di bawah 7 hari pun tidak apa-apa, kalau menurut saya dan teman-teman kemarin, dan kita sudah buktikan. Pengamatan perilaku dilakukan untuk menilai kesiapan. Nah kita lihat kalau sudah sehat sekali, kita rilis. Memang setelah kita bikin kandang habit, Bu, tidak boleh lagi ada yang dekat-dekat situ. Jadi dari jauh kita jarak dari misalnya sepanjang bisa dipantau, kita pantau dari jauh saja. Jadi tidak manusia dan dia tidak ketemu gitu. Nah pun nanti kalau rilis itu motong talinya dari jauh sehingga dia tidak melihat kita atau tidak terganggu. Sosialisasi, nah memang ada satu hal, biasanya kita pasti selalu sosialisasi di desa yang terdekat, bahwa Pak Camat diundang, Pak Kades diundang, Pak Dusun diundang, Pak RT, bahwa kami dari Taman Nasional ingin melakukan rilis, tolong nanti masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan gangguan, karena biasanya kami pasti selalu flag, ada tanda Bu, ada sign flag di sayapnya, biasa orange atau merah. Nah, pakai Bu. Dan memang kita sampai hari ini tidak memakai semacam collar atau GPS atau apa, karena dananya saya rasa cukup berat dan pasti akan lebih rumit. Nah kami memang masih cara tradisional lah, pakai flag aja di marking ya di sayapnya, untuk memudahkan kami monitor bahwa ternyata itu yang kita rilis, karena dari jauh kelihatan pasti warna marking sayapnya itu. Jadi kita lakukan sosialisasi pun pada saat rilis kita undang. Jadi memang karena COVID kemarin kami batasi, tapi kalau sebelum-sebelumnya biasanya pasti bahkan bupati kita undang, sehingga bupati pun sangat memberikan respon yang sangat positif. Berapa kali Sukabumi sudah kita undang, tempo hari saya mau undang Bupati Bogor cuma karena COVID, ya, jadi kita undang, termasuk yang di Lebak tempo hari 2 ekor, kita undang juga Bupati cuma karena COVID, jadi beliau tidak hadir. Lanjut, pelepas liaran ya, sudah saya jelasin tadi ya. Terus pasca rilis sudah saya jelasin tadi. Nah ini pengamatan biasanya dilakukan 14 hari sampai 30 hari Bu. Tapi biar rata-rata sih sebenarnya seminggu itu 7 hari itu sudah banyak yang sudah tidak di situ, sudah mencari tempat sendiri. Jadi ini hanya SOP kami sebenarnya, tapi di fakta di lapangan kadang tidak seperti itu. Jadi pada saat satuannya memang sudah tidak ditemukan berapa hari berturut-turut, tidak ditemukan pagi dan sore tidak lagi ditemukan. Jadi hipotesa kami bahwa dia sudah berpindah tempat untuk mencari yang lebih dia senangi, gitu ya. Jadi bukan tempat yang disenangi Pak Munawir, tapi yang disenangi dia yang dia. Lanjut. Ini cukup banyak yang sudah kami rilis Bu. Jadi sejak ada ini 2007 tadi, 2008 sudah mulai rilis. Sampai hari ini sudah terilis 31 ya, saya tidak terlalu kelihatan ujungnya di bawah. 31 apa 33 ya kalau salah ya? 28 ya. Enggak Bu, 30-an itu. Nah, jadi oke, kalau tidak salah 31 apa 33 Bu. Jadi sejak take over oleh kami di 2015 Maret itu kami sudah rilis. Jadi sejak kami pun jadi setengah saat kurang lebih 16 ya, kurang lebih kayak gitu, dirilis pada saat masih dikelola oleh konsorsium, dan pada saat dikelola secara murni oleh pemerintah pun sudah sama. Nah di 2020 ini aja saya sudah rilis 3 ekor. 2020 di bulan Maret pas COVID itu Bu Dir mau datang pun tidak apa-apa, asal pakai standar COVID, itu yang di Lebak 2 ekor. Terus terakhir kemarin bulan Juli kalau tidak salah, itu juga 1 ekor dilakukan di wilayah kerja Bogor. Nah, lanjut. Ini saya sampaikan, ini di luar dari kegiatan utama PSEJ, tetapi di sana kami melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan kadang mahasiswa. Nah, sama teman-teman pada saat mereka lagi rileks, mereka lakukan beberapa kegiatan di seputar sana. Jadi ada bird
watching di sana ya. Ini menjadi tempat yang sangat baik buat adik-adik yang punya keinginan untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang pengenalan pohon dan burung. Nah, ini sebenarnya menurut data yang kami punya bahwa daerah sini sudah dari 1901 menjadi tempat bird watching atau pengamatan penelitian burung pertama di tempat ini. Jadi saya rasa ini menjadi penting untuk selalu dikembangkan. Ya, lanjut. Nah, ini juga yang tidak kalah menariknya ada Herfing. Nah, di sini kalau kami yang biasa dengan Bu Miki, Bu Lygia. Ya, tahu dari teman itu juga. Iya. Jadi Bu Miki itu suka sekali yang hal-hal seperti ini. Jadi reptil juga malam hari. Nah, ini juga ada ular, ada. Nah, kemarin alhamdulillah teman-teman saya 5 tahun terakhir ini kan kita tidak pernah menemukan lagi kodok darah, Bu. Tapi alhamdulillah dari kegiatan Herfin teman-teman ini pada saat COVID kemarin jam 12 malam ditemukan 1 ekor kodok merah di sekitar loji. Alhamdulillah. Dan secara beruntun setelah itu kita cari di tempat lain ketemu lagi beberapa ekor. Tapi tidak di loji, di tempat lain. Alhamdulillah. Jadi diawali dari loji, akhirnya kita dapat. Nah, ini bisa menjadi objek wisata sebenarnya untuk atraksi pengamatan satwa khususnya reptil dan amfibi di malam hari. Lanjut. Oh, terima kasih. Jadi banyak waktu kepake ya, maaf ya kalau mengambilnya. Demikian teman-teman, Ibu Trikaya khususnya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang pas. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad, menarik sekali materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, sekarang adalah waktunya untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dapat mengetik kata saya di kolom chat. Untuk termin pertama, saya akan membuka kesempatan untuk 3 penanya. Saya panggil namanya. Oh, dia nonton ya? Dapat segera menyalakan kamera dan mikrofonnya. Aditya tuh Akila mau nanya. Baik, kepada saudara Aditya, saya persilahkan. Halo. Ya, selamat sore. Adit. Iya, Dok. Apa kabar, Dit? Sehat, Dok. Sehat, alhamdulillah. Good. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Di sini saya ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama untuk Pak Munawir dan yang kedua untuk Dr. Septi. Seperti itu. Untuk yang pertama untuk Pak Munawir itu untuk pelepas liaran raptor ini, Pak. Ini kan tempat PSSEJ ini ada ruang lingkupnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa untuk pelepas liaran raptornya itu ada di Lebak, berarti di wilayah Provinsi Banten. Nah, untuk pelepas liaran tersebut apakah hanya terfokus di wilayah Provinsi Jabar Banten ataukah memang dilepas liarkan secara merata di seluruh Pulau Jawa seperti itu, Pak? Nah, untuk pertanyaan kedua untuk Dr. Septi, terkait ini, Dok, terkait stereotip di raptor ini apakah ada? Karena kan mengingat tadi biasanya hewan-hewan ini merupakan penyerahan dari masyarakat. Dalam tanda kutip, apabila penyerahan dari masyarakat berarti mereka sudah dekat dan atau bisa dibilang ibaratnya sudah bonding gitu. Kalau di parbeng kan atau di burung-burung paruh bengkok, kalau mereka sudah bonding dengan orang, ketika dia dipisahkan seperti itu, biasanya mereka kemudian pelakar mencabuti bulunya. Nah, apakah di raptor ini, apakah ada kejadian stereotip seperti itu, ataukah ada stereotip yang lain selama pengamatan di PSSEJ ini? Terima kasih. Terima kasih saudara Adit ya pertanyaannya. Untuk termin pertama masih ada kesempatan untuk 2 orang lagi untuk sementara waktu. Karena masih belum ada yang bertanya, mungkin Dokter boleh bertanya nggak, Akila? Oh, boleh kok dokter.
Nggak usah tulis saya ya. Nggak apa-apa dokter. Iya, pertanyaan saya Pak Mun mungkin juga nanti bisa dibantu Dr. Septi. Ya dok. Tadi kalau saya sih tertarik dengan proses ya, yang waktu kan SOP-nya itu kadang-kadang dibikin lebih panjang daripada yang rilis kejadian sebenarnya ya, itu tadi. Ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya dari pengalaman, faktor apa saja sih yang menentukan lebih cepat atau lebih panjangnya rilis itu harus dijalankan? Itu pertanyaan saya. Ya itu, karena yang display tadi sudah terjawab. Itu pertanyaannya dokter. Satu lagi ya Yul, yang mau nanya. Untuk teman-teman semua, termin pertama masih ada kesempatan untuk satu orang lagi penanya. Dapat mengetik kata saya di kolom chat. Dijawab dulu aja deh ya, Akila, sayang waktunya. Iya, mungkin karena masih belum ada yang ingin bertanya, kalau begitu saya persilakan kepada Bapak Ahmad Munawir untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya dari Mas Aditya dan Dokter ya. Dan ini Bu Septi siap-siap ya, ada pertanyaan loh. Halo. Siapa? Halo. 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 Ya. Halo. Bentar Pak. Bentar. Halo. Ya. Oh, ada suaranya. Benlin. Oh, udah bagus. Halo. Ya, baik. Terima kasih. Masih ya? Halo? Ya, baik. Kalau Mas Aditya, tadi pertanyaannya, apakah hanya di Jabar dan ya? Ada suara. Mungkin yang Dr. Septi boleh di-mute dulu kali ya, Pak. Di-mute dulu, Dr. Septi. Di-mute. Ya, di-mute. Oke. Oh iya, penyakitnya dari Dr. Septi sama Direktur Sanjaya. Oke, baik. Mas Aditya, jadi kami yang kami sepakati di sini bahwa dari mana satwa itu datang, di situ biasanya kita rilis. Misalnya kalau ada penyerahan dari mana nih? Dari Lebak, dari Bogor, dari Sukabumi. Nah, sebenarnya kemarin yang saya bilang tadi, Rama dan Dikta itu kan dari Jawa Timur. Nah, kami sudah kontak-kontakan sebenarnya sebelum dia kawin itu, karena kami lihat sudah bisa rilis, kami sudah kontak ke Jawa Timur. Rencananya kalau tidak di Bromo Tengger Semeru, itu di Taman Hutan Raya Air Suryo. Jadi karena itu dari Jawa Timur, kami kembalikan ke Jawa Timur. Bahkan harapan kami itu dirilis oleh gubernur waktu itu. Ya, jadi sebenarnya tidak menjadi region suka-suka kita untuk merilis, karena kami pasti kalau dia dari sana, mudah-mudahan dia masih ada ingatan bahwa saya pernah ada di daerah sini, gitu. Mudah-mudahan dalam logika berpikir kami seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan tadi bahwa bisa seluruh Pulau Jawa sepanjang satwa itu dari tempat itu. Kalau ternyata dari Yogyakarta, maka mungkin kita akan rilis di Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau misalnya dari Jawa Tengah, kita akan rilis di Jawa Tengah. Begitu. Terjawab ya. Terus Dokter Ligaya mengenai tadi, kita kadang membuatnya space waktu yang agak lebih lama, tetapi faktual di lapangan ternyata kita lakukan analisis, evaluasi, ternyata bisa lebih cepat. Nah, memang ada beberapa yang menjadi faktor sebenarnya, mulai misalnya pusat, bukan dalam konteks tadi pas habituasinya ya, tapi mulai kita terima, rehab, terus latih terbang, rilis. Jadi ada 3 hal yang kita lihat di situ. Yang pertama dari satwanya sendiri. Jadi
Satwa sendiri masuk kan berbeda-beda, Bu. Jadi ada yang dalam kondisi prima, ada yang kondisi sakit, dan ada yang kondisi sudah lama dengan manusia. Ada satwa yang memang masih fresh from the oven. Jadi baru dari hutan nih. Jadi, baru ketangkep ya Pak. Kalau itu lebih waktunya pasti akan sangat cepat karena dia tidak terlalu butuh waktu untuk penyesuaian untuk berburu misalnya. Karena kan masih ada instingnya. Tapi kalau yang sudah dari kecil dipelihara, nah ini agak repot. Jadi itu satu dari sisi si satwanya sendiri. Terus yang kedua adalah tentu dari sisi kami selaku pengelola. Nah, memang di sini harus ada tahapan-tahapan mulai dari pemeriksaan kesehatan ya, terutama perlakuan dalam pemberian pakan gitu ya. Nah, ini harus kami betul-betul harus proporsional dalam hal ini, menjalankan semua ketentuan yang ada sehingga si satwa yang tadi ibaratnya dia sehat, dia normal, dia siap. Tapi kalau kaminya juga ogah-ogahan, pemberian pakan kadang pagi, kadang siang, kadang lupa ngasih makan. Nah, ini juga bahaya. Jadi yang kedua adalah memang dari faktor si man-nya, si manusianya gitu. Jadi dan yang ketiga yang kami lihat adalah faktor daripada si tempatnya sendiri. Tempatnya sendiri dalam artian kalau kami analisis kenapa bisa lebih cepat beradaptasi di loji karena dia memang di hutan. Nah, kalau Ibu Ligaya pernah ke sana sebenarnya bisa membayangkan kayak gimana dia direhab di hutan. Jadi tidak lewat ternyata. Aduh, lewat lihat ada tuh Dok. Lewat tapi Pak. Jadi itu sebenarnya faktor-faktor yang kadang mempercepat daripada kebiasaan di luar sana. Kalau dilakukan misalnya mohon maaf misalnya di Ancol dilakukan rehab misalnya. Nah, itu kan walaupun dia mungkin bisa nanti insting berburunya muncul, insting ininya bisa muncul, tetapi dia tidak di hutan. Sehingga pada saat dia dibawa ke hutan, dia akan bingung, ini apa nih gitu. Kalau di sini dia sudah di hutan, malam dia sudah mendengarkan suara yang aneh, suara lain, terus aroma hutan, terus ternyata di situ juga kadang sering lewat elang yang elang alam yang ada di situ, sehingga dia sudah ternyata di alam ada elang juga gitu, ada saingan gitu. Jadi sebenarnya itu faktor-faktor yang rilisnya itu sendiri, habituasinya itu sendiri. Kenapa bisa lebih cepat? Biasanya butuh waktu. Kadang kalau tidak salah pernah ada catatan dari IUCN atau apa itu atau dari para penggiat bahwa 30 hari habituasi itu. Nah, ternyata kita tidak sampai ke sana dan itu sudah bisa. Karena itu tadi bahwa satwanya sudah dari sini begitu sehingga sebenarnya insting dia sudah kembali ke alam, sudah kenceng, siap lah untuk itu. Jadi termasuk makanya kadang yang kita bilang harus monitoring pasca rilisnya biasanya butuh waktu misalnya 7 sampai berapa hari tadi itu 14. Juga tidak 14 hari sampai 30 hari itu karena tidak mesti begitu karena dia sudah bisa langsung terbang menghilang karena dia sudah apa istilahnya sudah terbiasa. Beda misalnya kalau baru belajar lihat pohon, oh ini pohon apa. Jadi mungkin yang kita ini mungkin kalau nanti Bu Ligaya bisa udah kalau kayak gitu Pak Munawir rubah aja misalnya. Ya, itu why not? Cuma kan sekali. Jadi SOP-nya bisa diinikan ya Pak ya. Iya, disesuaikan berdasarkan bukti. Nah, berdasarkan bukti faktual di lapangan yang kami rasakan. Cuma kan kadang ada juga teman komunitas kan harus begini, harus begini. Nah, mungkin bisa karena lapor di tempat lain. Tapi kalau misalnya Halimun, saya rasa dengan pembelajaran tacit knowledge yang diperoleh teman-teman saya itu ya saya rasa bisa kita memperbaiki SOP itu gitu. Cuma nanti kalau kami ditanyakan orang lain, Bu Ligaya bisa bantu jawabnya. Makanya itu publikasi Bapak. Publikasinya itu berdasarkan bukti. Betul. Ya, Dr. Sapti kan dengar tuh Dr. Sapti sama Pak Direktur. Iya. Jadi itu ada pendataan, lantas mulai dilaporkan, gitu kan? Itu semua pembuktian itu Pak. Sayang sekali gitu. Dok, tulis Dok sama Pak Direktur. Ya Pak Jaja nanti Pak Dr. Sapti ya Dok. Saya itu Bu jawabannya kalau ini silakan Dr. Septi jawab yang tadi pertanyaannya teman Pak Aditya.
Ya. Dokter Adit itu di Lembang Park Zoo. Ya. Itu punya Jaya, itu tuh trouble. Yang lain aja coba pakai. Kalau terlalu berdekatan ada induksi Pak biasanya. Oke. Oke. Ya, Ya, clear. bagus, Halo? jelas. Halo, selamat sore. Selamat sore, Dr. Sore Ligaya. Dokter Rati, ketemu lagi. Iya. Ya, terima kasih kepada Dr. Adit. Di sini saya mau berbagi pengalaman sih untuk yang masalah stereotip pada raptor. Kebanyakan satwa yang kita terima di sini, raptor yang biasanya serahan masyarakat itu, ada yang emang dipelihara dari kecil dan biasanya permasalahannya itu pada perilaku, mulai dari perilaku makan dan terbang. Dan biasanya kalau untuk di perilaku makan itu mereka tidak bisa makan pakan hidup dan biasanya tuh emang dari masyarakatnya sendiri itu memberi makannya itu disuapi seperti itu Bu, seperti itu Dokter Adit. Nah, jadi di situ kita akan melakukan yang namanya treatment. Bagaimana sih satwa ini bisa memakan pakan hidup seperti itu. Jadi kita biasanya itu pemberiannya itu treatmentnya sedikit-sedikit. Misalnya dia diberinya pakan cincang dari si pemilik. Nah nanti kita awal-awal kita emang beri kasih pakan cincang. Nanti kita coba lagi untuk pakan misalnya tikusnya kita matiin. Nanti kita coba untuk diberikan apakah dia mau. Nah biasanya itu tuh kita seling-selingi untuk pemberian untuk treatment itu. Nah nanti yang berdasarkan kami amati si elang ini nanti dia ada insting. Biasanya kan elang-elang yang kita tempati ini kandangnya itu tidak berjauhan dari elang-elang yang lain. Nah biasanya dia itu akan mengikuti elang yang ada di sekitarnya dia seperti itu. Jadi dia belajar dari elang sebelahnya juga yang oh ada pakan, oh cara makannya seperti itu. Yang kami amati sih seperti itu untuk perilaku si elang yang biasanya kami terima dari masyarakat untuk masalah makan. Dan masalah terbang juga sebenarnya si elang ini pinternya dia belajar dari elang lain yang di sekitaran dia seperti itu. Untuk raptor yang biasa kami terima seperti itu. Lanjut dok, lanjut. Masih ada dok, lanjut aja. Ya gimana? Masih kedengaran bicara. Duh, kok dimati? Unmute, mute. Di mute dulu. Ini loh Pak Munawir, banyak data yang dia punya sebenarnya. Iya Bu, jadi sebenarnya cukup banyak data, cuma memang kami itu, ya itulah kadang menuliskannya itu loh, semuanya kalau ada pembimbingan penulisan dari Dr. Ligaya kayaknya nih. Boleh aja konsepnya mau ya, nanti saya yang tulis. Bikin kan bagus ya Bu ya. Iya, jadi paling kurang terpublikasi hasil kerja Taman Nasional dan PSS. JJ. Gitu. Iya Bu. Dr. Septi silakan kalau masih ada yang mau disampaikan. Sudah? Stereotipnya pakan ya. Oke. Sudah dok. Ya sebenarnya apa yang harus diperhatikan saat ada elang yang kita terima itu kan pertama historisnya, apakah elang gimana si pemilik ini sebenarnya, apakah dia memelihara dari kecil ataukah dia mendapatkan itu langsung dari hutan seperti itu. Jadi dari historis itu nanti bisa kita tentukan seperti apa treatment kita untuk
biar dia itu kembali ke sifat liarnya seperti itu. Ya. Untuk itu berapa lama itu Dokter Septi? Tadi itu apa? Itu di yang mana? Itu yang rehat atau yang di apa tuh ininya? Untuk pakan apa di state level yang mana tuh? Di rehab, Bu. Jadi kan nanti ada elang yang baru datang itu kan di karantina. Nah, di karantina ini kita melihat dari historisnya. Terus kan nanti kita ada pengamatan perilaku juga, Bu, bagaimana secara si elang ini makan. Kadang-kadang kan emang si pengantar salah ini kadang tidak kadang-kadang dia bilang baru ditemukan di hutan. Padahal elang ini udah lama dipelihara. Jadi kan dari pengamatan perilaku kita kan kita bisa lihat elang ini sebenarnya udah lama dipelihara atau baru dari hutan seperti itu. Nanti untuk berapa lamanya kita ya tergantung sih dari histori elang ini. Kalau memang dia baru dari hutan biasanya lebih cepat ya. Kemarin kita itu berhasil itu pernah paling cepat itu 6 bulan, Bu. Gitu. Ya, Akila. Oke, jadi terima kasih banyak Bapak Ahmad Munawir dan Dr. Septi atas jawabannya. Untuk saudara Aditya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih sudah terjawab. Baik, terima kasih. Dan untuk dokter hewan, dokter Wijaya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mana kok nggak ada yang nanya lagi ya? Malu-malu dong. Sayang loh ini belajar. Tuh Raffi tuh, Bang. Kepada saudara Raffi, silakan. Oh, ini anak bimbing. Ya. Raffi, Raffi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, Bapak Munawir dan Dr. Wijaya. Tapi di sini izin bertanya sedikit. Suara saya masuk ya? Masuk, Raffi. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan kepada Bapak Ahmad Munawir terkait penyerahan satwa dari masyarakat. Jadi kan mungkin banyak satwa yang dipelihara masyarakat lalu diserahkan. Nah, apakah penyerahan satwa dari masyarakat itu ada dampaknya atau ada dampak terhadap jadi misalkan satwa tersebut dipelihara sebelumnya, apakah ada dampak konsekuensi hukumnya terhadap masyarakat menyerahkan? Pertama itu. Lalu yang kedua di PSSEJ ini yang saya amati dari tadi yang di ya. Lalu apakah ada jenis-jenis raptor lain seperti ataupun burung hantu yang di palap mungkin ya, yang di rehabilitasi di PSSEJ. Lalu yang ketiga untuk Dr. Septi terkait dengan penyakit viral seperti kemungkinan yang tadi disebutkan, apakah ada program vaksinasi dalam proses rehabilitasinya? Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ahmad Munawir dapat dijawab pertanyaannya. Ya, Mas Raffi, dokter hewan Raffi juga ya. Di mana Mas Raffi kerjanya? Baru mau ini. Belum dokter. Di Ragunan atau di Ancol atau di Taman Mini. Jadi Mas
baru mau jadi, Pak. Jadi ya. Nggak mau jawab. Baik. Masih keras. Jadi saya waktu di BKSDA Jakarta itu berhasil merescue satwa baik yang secara paksa maupun serahan itu kurang lebih 1.300 ekor waktu saya di BKSDA Jakarta. 1.300, wow. Yang penyerahan secara sukarela, saya sampaikan bahwa memang kita tidak sanksi hukum sepanjang itu sukarela ya, kecuali dipaksa. Nah, paksa pasti ada sanksi hukumnya. Jadi kalau dengan kesadaran sendiri dia mengantarkan, maka prosesnya adalah ada berita acara penyerahan dari yang bersangkutan kepada pemerintah. Dan itu betul tadi Dr. Septi, saya lupa tadi jelasin bahwa pada saat diserahkan biasanya kita tanya kronologisnya. Ini satwa dari mana, sudah kapan dipelihara. Sebenarnya untuk membantu nanti teman-teman untuk mentreatmentnya. Jadi kalau memang dari kecil dipelihara, pasti sudah berpikir ini jangka panjang ini. Tapi kalau dia bilang ini baru tadi sore, nah ini pengalaman kemarin ditangkap di rumah warga, katanya nabrak kaca dinding rumahnya, jadi diserahkan ke kita, dan itu kan liar sekali. Artinya kami mau rilis waktu itu cuma menurut hasil analisis Dr. Septi ini masih muda sekali Pak. Kalau kita rilis, dia kayaknya baru belajar terbang, terus masih dirawat induknya sehingga kita tidak berani melepaskan. Kita tunggu sampai dia siap. Jadi seperti itu, Mas Raffi, tidak ada sanksi hukum sepanjang dia sukarela. Tapi ada catatan, artinya jangan sampai besok atau setahun kemudian datang lagi atau berapa bulan kemudian datang lagi. Nah ini kadang ada modus Bu Dokter. Iya, ini udah berulang. Memiliki itu, misalnya dia juga menjadi target operasi, karena sudah kecium dia menjadi target, dia buru-buru serahin ke kita. Jadi itu juga kami sangat selektif. Kalau misalnya sekali oke lah, tapi kalau kedua kali patut dicurigai. Jadi makanya berita acaranya itu jangan sampai dia datang lagi melaporkan, kecuali memang yang dia datang bawa itu yang benar-benar dia ketemukan kayak tadi nabrak dinding atau kaca itu. Tapi kalau dia bilang dari pelihara lagi ya kita sudah tangkap aja orang yang kayak gini nih. Jadi itu modus. Biasanya kan ada yang pelihara satwa, khususnya kadang di reptil juga ya, misalnya buaya. Pada saat kecil masih lucu, masih cute gitu ya. Tapi pada saat sudah besar, dia sudah tidak sanggup ngasih makan karena 1 ekor ayam sehari misalnya. Nah dia baru datang nyerahin ke kita. Nah ini juga kan tidak mendidik sebenarnya kalau kita selalu terima yang seperti ini. Tapi kalau misalnya dia hanya sekali dan betul-betul menyadari bahwa itu menurut undang-undang tidak boleh, maka kita tidak memberikan sanksi hukum. Ya, jadi dan satu lagi saya selalu minta ke teman-teman saya di loji, jangan langsung terima kalau yang dari jauh, karena nanti itu takutnya modus atau target operasi. Tapi kalau misalnya dia bilang saya dari desa ini Pak, pinggir hutan ini dari sekitar Taman Nasional, nah, itu oke lah. Tapi kalau misalnya yang dari Bekasi, Tangerang, Jakarta, saya bilang serahkan dulu ke BKSDA-nya. Nanti BKSDA nyerahin ke saya. Jadi saya tidak menjadi tempat pembuangan, istilahnya ibaratnya menjadi hanya sekedar itu, terus dia aman sudah. Jadi kami juga sangat selektif untuk menerima hal-hal seperti ini. Bukan berarti kami menghambat, bukan, tapi lebih kepada kita harus mendidik masyarakat untuk betul-betul ikut terlibat dalam upaya-upaya konservasi seperti ini. Dan apabila memang begitu, biasanya kami undang pada saat rilis. Jadi kemarin ada 1 ekor elang Jawa, dia dengan kesadaran dia serahin. Pada saat dia sudah selesai rehab dan rilis, siap rilis, kita undang. Ayo datang, satwa yang kamu serahin dulu sudah kita lepaskan ke alam. Dia sangat senang sekali. Nah, yang kayak gini nih yang kita lakukan. Terus yang kedua, burung lain. Memang kami tidak menerima selain raptor. Ya, karena kami tidak punya fasilitas yang cukup untuk melakukan rehab jenis-jenis burung selain raptor. Kadang pun juga ada yang datang raptor, tapi kandang kami penuh, pasti biasanya kami tahan dulu istilahnya. Pada saat nanti kosong, sudah dirilis, silahkan
serahkan. Kadang dari BKSDA Jawa Barat misalnya, Jawa Timur misalnya, ini ada 2 ekor, waduh kandang penuh misalnya. Makanya saat ini kami sedang membangun menambah kandang. Ya, karena ternyata di luar sana masih banyak sekali satwa-satwa yang siap untuk kembali ke istananya, kembali ke rumahnya, tetapi kita tidak sanggup untuk merehab karena tidak ada tempat. Jadi makanya kami sedang membangun, mudah-mudahan dengan ada kandang baru ini bisa menambah kapasitas untuk rehab. Itu ya. Makasih. Mungkin Pak Bu Sekti tadi ada pertanyaan. Baiklah, menjawab pertanyaan mengenai program vaksinasi, kami di sini belum ada program vaksinasi. Sebenarnya masih menjadi bahan pertimbangan kami juga sih untuk vaksinasi, karena kan kami juga, karena elang yang kami terima ini kan akan kami lepas liarkan juga, dan di tempat kami juga sebenarnya elang itu juga kami pengennya itu dia tidak terlama-lama di pusat rehabilitasi kami, pengennya ya kalau memang bisa dilepas liarkan kami lepas liarkan. Jadi sebenarnya kami untuk program vaksinasi belum ada seperti itu. Ya, kalau dokter sih nggak disarankan ya kalau mau lepas liar itu biarkan alami, kalau ada vaksinasi. Iya, kami tidak ada vaksinasi. Ya. Terus untuk sebenarnya kita juga ada pengecekan yang laboratorium itu. Jadi orang-orang yang kami terima kan biasanya kami untuk pengecekan AI ataupun NB itu. Tapi sejauh ini untuk kasus viral sih kami semoga saja tidak ada untuk saat ini. Karena kami juga sudah menerapkan biosecurity sih di sini untuk di pusat rehabilitasi kami. Mana nih moderatornya mana? Gila. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Munawir dan Dr. Sakti. Sekarang karena waktu untuk ada satu lagi tuh Amira tuh kasih kesempatan Akila, dia dari tadi udah nanya. Satu lagi aja. Silakan, masih lama maghrib juga. Itu ada Amira Putri itu, saya katanya. Baik, karena kalau begitu satu pertanyaan terakhir Satu untuk pertanyaan saudari aja lagi. Amira Putri, saya persilakan. Ada Amira. Ya, selamat sore, apa suara saya terdengar? Ketemu lagi ada aku satu deh. Apa kabar Wira? Baik dok, apakah suara saya terdengar? Maaf. Kedengaran Amira. Oh iya, sebelumnya terima kasih kesempatan. Selamat sore kepada Pak Munawir, Bu Ligaya, juga Dr. Septi, serta panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, di tempat kami, saya ingin bertanya, Pak, ada tips-tips atau saran untuk jenis elang tertentu, karena untuk perawatan dan proses pemulihan dan rehabilitasi. Nah, tempat kami itu seperti elang brontok itu, kasus kematiannya cukup tinggi, lebih dari jenis elang yang lain. Seperti elang bido itu cukup kuat. Nanti saya ingin bertanya apakah ada tips-tips tertentu kepada Pak dan Dr. Septi untuk jenis elang yang berbeda. Apakah perawatannya baik perawatan atau bentuk kandangnya, lokasi kandangnya dipisahkan dengan jenis yang lain dan yang lain-lainnya itu, apakah ada saran agar untuk menekan kematian, apalagi apabila satwa yang datang ini memang seringnya kan dalam kondisi stres dan yang lain-lain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih saudari Amira atas pertanyaannya. Kepada Bapak Ahmad Munawir dapat dijawab. Dokter Amira, makasih banyak pertanyaannya, tapi saya rasa ini tugasnya Bu Septi nih yang jawab karena sangat teknis. Hari-hari ada di sana, tentu saya lebih
pertanyaan ini lebih pas dijawab Dr. Septi sama mungkin Pak Jaya ya. Nanti Pak Jaya ngomong sekali walaupun satu kata ya. Ini Pak Direktur harus ngomong. Karena direkam loh ini. Ya lanjut. Langsung Dr. Septi. Iya, terima kasih kepada Dr. Amira atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini sebenarnya teknis sekali ya, dan Pak Bapak Sanjaya mungkin bisa menjawab. Mangga Bapak. Salah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Oke, terima kasih Dr. Amira atas pertanyaannya. Kebetulan saya sudah pernah ke ASTI dan melihat beberapa areal di ASTI juga masuk kelas. Saya sih lebih menyoroti untuk di ASTI sebenarnya kesesuaian kandang. Ini yang terjadi masalah untuk elang, karena rata-rata kandang-kandang di PPS saat ini memakai besi, kandang-kandang besi, dan itu agak rentan terhadap elang sebenarnya. Makanya kenapa disarankan di kita sih sebenarnya pakai jaring PE yang 28 atau PE 32. So, karena elang kalau sudah stres dia akan nabrak jaring itu, atau atau yang di PPS rata ya biasanya kan besi itu dia akan buka di sekitar paruh sebenarnya. Nah itu yang karena elang ini rentan stres dibandingkan kemarin kita pengalaman di pas translokasi yang untuk kakak tua dari Davao ke Sulawesi, sebenarnya tingkat kesetresan malah lebih tinggi elang dibandingkan kakak tua. Ya itu. Jadi saya rasa lebih banyak disoroti untuk kesesuaian kandang yang untuk di ASTI sih. Begitu Dr. Amira Putri. Ada lagi dok untuk segi medisnya? Ya mungkin kita juga bisa berdiskusi sih masalah ini, maksudnya untuk ya antara PPS, pusat rehabilitasi seperti itu, untuk masalah kesesuaian kandang seperti itu. Mungkin itu ya, Dr. Amira. Karena kayak agak terlalu mendalam. Well, nanti japri lagi dok sama Dr. Septi. Baik, Oke. dari Amira Putri, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya sudah, nanti juga lanjut lagi. Terima kasih. Baik, saya himbau kepada teman-teman kuliah berlihat hari ini. Melihat waktu sudah pukul segini, sesi pertanyaan saya tutup. Sudah banyak sekali materi yang kita dapatkan di hari ini, sangat insightful dan juga sangat menarik. Dengan itu, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita. Izin panitia 1 menit saja sebelum disimpulkan. Mungkin boleh? Boleh dong. Masa nggak boleh? Nah, jadi ini apa dibilang penutup, closing statement dari kami. Intinya bahwa kami tidak menyatakan bahwa kami yang terbaik dalam kegiatan pusat Swaka ini atau rehab, tapi apa yang kami sampaikan itu adalah pengalaman kami. Ya, pengalaman kami mungkin masih banyak kelemahan, tetapi juga mungkin tentu ada keberhasilan. Tapi yang namanya kayak gini kan harus belajar terus ya, kita harus belajar terus, dan harapannya teman-teman penggiat atau peneliti atau dari akademisi mudah-mudahan selalu bisa diajak diskusi atau memberikan catatan masukan-masukan untuk yang terbaik, karena ini kan LOGI ini kalau sudah milik pemerintah berarti milik negara ini, artinya milik semua. Jadi saya mengundang, silakan yang mau belajar atau bukan belajar, yang mau share pengalaman, silakan, kami tunggu di LOGI. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang alhamdulillah sampai hari ini memang kami masih terus menerapkan secure biosecure di sana, apalagi dengan COVID. Jadi kami lebih strict lagi ya sebenarnya untuk itu.
sehingga mungkin nanti kalau ada yang berkunjung kami akan perlakukan mungkin tidak secara sama dengan yang dulu-dulunya. Jadi mohon maaf untuk itu, tapi bahwa kami terbuka ya, tapi ada batasan-batasan dalam kunjungan ke tempat ini karena kita tidak ingin saling menulari. Apalagi Bogor sekarang ini jadi zona merah ya. Itu. Terus yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa memang alhamdulillah sejak kegiatan kami ini kami memang banyak mendapatkan catatan, mungkin apakah itu apresiasi atau apa, bahwa itu Pak Jaya kemarin, Bu Liga ya teman-teman, satu lagi namanya kiper senior kami di sana yang memang dari dulu kemarin sama Bu Direktur KKH Bu Indra diberikan ya sebenarnya bukan tugas kalau saya melihatnya tetapi lebih kepada reward penghargaan ya. Ya, karena di reward diajak ke Filipina kemarin. Kan bulan lalu, 2 minggu yang lalu, itu membawa misi negara untuk mengembalikan sebanyak 91 ekor satwa, hampir semuanya burung, dari Filipina. Di Filipina, jadi terjadi ya repatriasi kemarin dulu ya, udah lama itu burungnya ditangkap di sana karena illegal trade. Terus kita waktu itu saya sama Bu Dir berkesempatan ke Swiss pada saat ada CITES meeting sana. Terus kita diskusi untuk bagaimana supaya direpatriasi. Alhamdulillah 2 petugas kami dari PPSEJ dipercaya untuk menghandling dan alhamdulillah kegiatan handling seperti ini sering sekali stretching satwa dan banyak yang mati biasanya ya. Tapi alhamdulillah dengan Pak Jaya dan Pak Deden kemarin terlibat hanya 1 ekor yang mati Bu dari 91. Itu pun karena terlalu banyak entertainment terserah terima sampai di Indonesia, jadi dehidrasi satwa aja. Jadi ada 1 ekor yang sebenarnya itu sudah suatu hal yang luar biasa karena kadang hampir 50% biasanya kalau ada kematian pengangkutan satwa yang stres diangkut ke negara lain biasanya tingkat stressingnya cukup tinggi. Terus yang kedua, kami juga diapresiasi oleh pimpinan sendiri, Pak Dirjen, Bu Dir bahkan sudah berapa kali ke sini, karena keberhasilan yang pertama di Indonesia itu tadi, yang semi wild, lahirlah seekor burung elang Jawa di pusat rehabilitasi ini secara alami, dan sampai hari ini sehat, mudah-mudahan sampai rilis nanti sehat, dan bahkan Bu Menteri sendiri yang memberikan nama Bu, jadi alhamdulillah namanya itu Parama. Parama itu bahasa Latinnya adalah paling unggul. Jadi harapannya si Parama ini menjadi keunggulan kita, simbol keunggulan konservasi khususnya elang Jawa di Indonesia. Jadi itu closing statement dari kami. Terima kasih atas undangannya dan kami siap-siap selalu apabila ingin diajak diskusi. Demikian, terima kasih kepada Ibu Dr. Ligaya selaku pembimbing adik-adik dokter hewan ini, dan juga teman-teman panitia yang telah berusaha menghadirkan pertemuan ini, dan juga teman-teman saya di Pusat Suaka Elang yang ternyata ada kumpul-kumpul di sana mendengarkan ini, mengikuti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Munawir. Lanjut, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita. PSSEJ adalah media pusat pendidikan dan konservasi raptor, khususnya elang Jawa. Ada beberapa tahap yang harus dilalui satwa elang sebelum dilepas liarkan. Pertama, satwa yang baru datang ditempatkan pada kandang karantina. Kemudian, petugas medis melakukan pengamatan untuk menyatakan bahwa satwa tersebut sehat. Selain itu, perilaku elang juga diamati untuk menentukan kelayakan rehabilitasi. Satwa elang yang layak untuk direhabilitasi kemudian akan ditempatkan pada kandang rehabilitasi PSSEJ. Sekian kesimpulan yang dapat saya buat untuk hari ini. Sekarang, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, akan diadakan sesi foto bersama. Untuk teman-teman semua, saya minta untuk tolong menyalakan kamera. Baik,
akan dilaksanakan foto bareng dulu 3 kali. Diharap menyalakan kamera semua. Oke, 1, 2, 3. Oke? Oke, baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Dr. Hewan Ligaya Ita Tumbelaka, SPMP MSc, selaku pembina Himpunan Minat Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya hari ini. Sama-sama, udah bisa ikut. Kepada yang terhormat juga Bapak Ahmad Munawir, SHUT MSI, selaku pemateri, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Sama-sama semuanya teman-teman, sukses selalu ya, cepat lulus ya, ditunggu. Walaupun COVID ya Pak ya. Iya Bu. Terima Ya, kasih, terima kasih banyak ya Pak Ahmad Munawir, Dr. Septi, Pak Jaya, Akila, semua. Ya kalau udah lebih normal nanti main-main ke sana. Saya ingat saya pernah lewat di sana. Yang kalau dari sini tuh nggak lewat belakang ya Pak ya. Iya. Yang jalan Cinangka itu dari Darmaga. Iya. Ya saya Iya. lihat ya memang. Jadi bertanya juga waktu itu, ini siapa punya ini? Ternyata Pak Munawir yang punya. Maksudnya dalam pengelolaan Bapak. Iya Bu, iya. Iya. Ya oke. Makasih Bu, makasih. Sama-sama, makasih Bapak. Oke. Ya, terima kasih juga mohon ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita di hari ini. Akhir kata, saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga teman-teman semua dan keluarga di rumah selalu berada dalam kondisi yang sehat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tentunya menjaga. Terima kasih banyak semua. Selamat sore. Selamat sore. Bye-bye. Yuk. Ya, ketemu. Yuk. Ya, Pak. Ini bukan? Atau tutup langsung di sini kali ya? Tutup situ aja.